Halo Bunda semuanya, jumpa lagi bersama aku di vlog Jaya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah, jangan pernah bosan dengan videoku ya. Jangan lupa juga untuk mensupport videoku ini dengan cara mensubscribe dan like dan komennya. Nah, kali ini aku mau cerita tentang walaupun rumah sederhana asal bersih, pasti kita nyaman tinggal di dalamnya. Nah, seperti biasa, ini aku mau bersih-bersih rumah ya. Dan kebetulan hari ini rumahku ini sangat-sangat super berantakan ya, dimana suamiku kerja di ladang bersama beberapa orang teman kerjanya, sementara aku tadi masak untuk mereka, dan otomatis rumah sangat berantakan. Dan kebetulan juga ini adalah hari pekan, jadi aku juga beberapa barang belanja-belanja gitu ya, seperti untuk keperluan dapur mingguan gitu. Nah, karena sangat-sangat repot, jadi rumah ini benar-benar sangat berantakan. Tapi setelah selesai memasak dan setelah suamiku membawa bekal untuk makan siang mereka, jadi aku bisalah membersihkan rumah ini. Nah, tadi itu aku sudah membersihkan dari kamar karena memang kamarnya sudah sangat berantakan ya, walaupun paginya tadi sudah aku rapikan. Nah, ini di bagian depannya itu ada baju yang berserakan ya, itu adalah baju yang udah kering. Jadi aku mau lipat walaupun tidak terlalu rapi-rapi kali, yang penting kalau sudah dilipat sudah bisalah dimasukkan ke dalam lemari ya kan, supaya nggak berantakan gitu, supaya nggak sakit juga mata untuk memandangnya. Nah, seperti biasa juga aku selalu menggendong anakku ya, karena anakku sudah lumayan lincah dia untuk bergerak ke sana kemari, dan dia juga tidak bisa melihat tripod gitu langsung ditariknya. Jadi sambil aku gendong, sambil aku ngonten supaya bisa juga aku membuat video ini ya kan. Nah, ini semua sudah kayak mana ya, kacau balau lah rumahnya, karena memang sangat-sangat berantakan gitu. Tapi ya walaupun berantakan, yang namanya juga seorang ibu rumah tangga ya kan, apalagi sudah punya anak, jadi ya wajar-wajar aja lah kalau rumahnya berantakan gitu. Nah, yang menjadi titik permasalahannya adalah kalaupun kita sudah menjadi ibu rumah tangga, tidak boleh lagi yang namanya malas gitu. Karena beda sama waktu kita gadis ya kan. Waktu gadis kita bolehlah bermalas-malasan gitu. Karena kalau sudah mood kita bagus, disitulah kita bisa mengerjakan dengan cepat gitu. Tapi kalau sudah ibu rumah tangga, nggak ada nggak ada kata istilah nunggu mood gitu. Karena kalau kita biarkan nggak kita kerjakan, otomatis pekerjaan kita semakin bertambah banyak gitu. Dan apalagi kalau sudah banyak pekerjaan, malah membuat kita semakin gak mood ya kan mengerjakannya. Ya nggak tahu ya kalau bunda yang lain seperti itu atau enggak, tapi kalau aku memang seperti itu. Kalau sudah semuanya sangat-sangat berantakan gitu, kadang bingung juga mau memulai mengerjakannya dari mana gitu. Nah, ini aku sedang mengelap-elap itu boxnya, karena memang kami nggak ada meja ya, jadi itu box lah aku bikin jadi meja supaya ada untuk tempat itu rice cookernya. Dan itu juga boxnya itu terlalu besar dan membuat pintu belakang itu jadi susah dibuka. Makanya aku berpikir mungkin untuk besok-besok aku mau merubahnya lagi gitu, supaya lebih nyaman dan bisa leluasa untuk membuka pintu belakangnya. Karena biasanya kalau aku nyapu itu dari depan ke belakang gitu. Nah, ini aku sedang mengumpulkan piring-piring kotor, dan memang sudah banyak juga piring-piringnya yang kotor ya, mulai dari itu rak-raknya, terus kayak di atas boxnya gitu, di atas kulkas. Pokoknya udah banyak lah piring kotor di mana-mana. Bukan cuma piring sih, kayak gelas gitu, kayak mangkok-mangkok gitu. Nah, setelah aku bersihkan dari dapur mungilku ini, langsung aku sapulah itu dapurnya ya kan, karena sudah sangat risih juga untuk dipijak gitu.
Nah kalau sudah bersihkan kita juga pergi ke dapurnya, nyaman kaki kita menginjak lantainya gitu. Nah setelah selesai menyapu dari dapur, lanjut menyapu dari depan rumah ini. Nah setelah itu aku melihat di jemuran ini masih sangat berantakan gitu ya, dan itu juga baju-baju anakku ternyata belum aku lipat tadi. Jadi aku kumpulkanlah dulu ke kamar, nanti kalau sudah selesai membereskan rumah ataupun menyapu rumah barulah aku lanjut untuk melipat kainnya gitu. Nah ini juga walaupun itu jemuran tapi selalu aja ada baju-baju yang kotor bersangkutan gitu, apalagi itu pelakunya adalah suamiku sendiri gitu. Jadi ya tidak hari tanpa baju-baju yang bersangkutan gitu ya, bergantungan gitu. Nah itu adalah tadi baju yang kotor sudah penuh satu ember ya, dan semoga lah besok cuacanya bagus gitu supaya bisalah kering itu semua bajunya. Nah setelah selesai membersihkan dari jemuran tadi, aku lanjut untuk menyapu rumah. Nah sebenarnya ingin sekali aku mencat rumah ini ya kan, tapi aku masih berpikir karena kebetulan kami mau ada acara syukuran gitu untuk anak kami ini, acara baptisan gitu ya, sekalian mau bikin acara syukuran untuk makan bersama gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir, udahlah tunggu lewatlah tahun 2024 ini. Semoga nanti di tahun 2025 ada rezeki banyak, bisalah membeli cat gitu, dan semoga lah nanti siapa tahu yang punya rumah mau membantu gitu kan, mengasih untuk membeli cat rumahnya. Pengen sekali aku pengen membuat rumah ini jadi putih gitu, jadi pengen cat rumahnya warna putih. Nah itu tadi aku mau membuat video pas aku nyuci piring, ternyata tiba-tiba HP ku lowbat dan langsung cepet lah aku cas gitu kan, aku charger HP-nya sambil nunggu aku itu menyuci piring karena piringnya juga lumayan banyak. Nah setelah selesai menyuci piring dan aku lihat bateraiku sudah ada, lanjut membuat video ini pas menyusun piring, kerak piringnya gitu, supaya nggak semak lagi itu di dalam embernya. Nah setelah selesai membereskan itu tadi piring, nah tadi juga tiba-tiba suamiku datang ya, dan aku memang agak risih kalau suamiku datang pas aku ngonten gitu. Jadi pas suamiku tadi datang, aku di situ sedang melipat baju, itu baju anakku tadi. Nah dia juga sambil mandi karena dia juga mau ada urusan yang lain gitu. Nah setelah suamiku pergi, lanjutlah aku pasang tripod ya kan. Nah di situ aku mau mengganti spraynya karena spraynya juga sudah kotor gitu ya, dan waktunya mau diganti. Nah tapi sebelum mengganti spraynya, terlebih dahulu aku mengganti itu sarung bantalnya dan aku susun di sudut kamarnya supaya nggak kotor gitu ya kan. Nah setelah itu lanjut aku mengganti spraynya, dan aku sangat bersyukur lah bisa mengenal yang namanya belanja online ya kan. Nah itu kasur aku beli dari Shopee dan itu harganya cuma 300-an gitu, dan kemarin adalah tukang jualan kasur gitu ya kan lewat, dan dia menjual kasurnya itu sangat kecilnya, paling semeter, dan itu muat untuk satu orang, dan harganya mencapai 1 juta gitu. Padahal ukuran kasurnya paling 10 cm gitu ya, dan lebarnya gak sampai lah 1 meter kayaknya, atau taruhlah 1 meter gitu, padahal harganya sampai 1 jutaan. Sedangkan ini aku beli dari Shopee harganya cuma 300.000 sudah sama ongkirnya. Jadi ya yang namanya masih mengontrak gitu ya kan, beli barang itu yang murah-murah aja dulu, dan
beli barang itu yang perlu-perlu aja dulu gitu. Nah, kan nanti kalau sudah punya rumah sendiri barulah bebas mau beli barang seperti apa gitu. Nah, setelah itu aku lanjut mengepel rumah ya kan, karena tadi itu aku sedang membalikkan kasurnya ya kan. Jadi aku sekalian lah untuk mengepel itu bawah lantainya. Nah, bukan cuma di kamar aja dan juga di bagian depan rumah ini aku pel juga supaya bersih gitu, supaya nyaman melihatnya, supaya nggak risih lagi diinjak oleh kaki gitu. Karena ini kan kayak mana ya, ini lantainya kan lantai semen, sementara itu ada beberapa bagian semennya yang sudah kayak mana ya, kayak rusak gitulah, bolong gitu. Jadi otomatis keluarlah pasir-pasirnya gitu. Dan pengen sekali membuat lantainya ini pakai apa sih namanya, karpet lantai vinil kalau nggak salah namanya. Tapi kata suamiku itu membuat rusak lantainya, makanya aku nggak jadi membuat karpet lantai vinilnya. Padahal kalau dilihat dari beberapa video konten kreator gitu sangat cantik kalau dilihat rumahnya pakai karpet gitu ya kan. Tapi ini karena rumah kontrakan dan gak berani membuatnya, takut nanti semakin rusak, takut juga malah ganti rugi ya kan. Nah, setelah selesai mengepel lantai rumah, nah di sini aku mau membereskan atasnya kulkas karena kuliah sudah sangat kotor ya, dan sudah kayak mana ya, udah nggak nyaman dilihat oleh mata gitu. Jadi aku mau mengelapnya dulu, dan kalau isi kulkasnya belumlah terlalu kotor karena minggu kemarin juga sudah aku bersihkan. Nah di sini aku mau memasang kayak apa sih namanya, alas kulkasnya gitu, supaya kelihatan lebih estetik aja gitu. Nah itu tadi ada bontot baru aku beli dan harganya cuma 10.000. Dan aku sangat senang sih kalau bisa beli sesuatu supaya isi rumah itu kayak lebih bertambah gitu. Apalagi aku pecinta warna biru dan pengen sekali bisa membuat rumah ini kayak lebih kayak mana ya, kayak lebih tertata dan lebih indah lah, lebih estetik seperti beberapa video-video yang sudah aku tonton gitu ya. Ada juga yang pecinta warna pink, pecinta warna ungu, pecinta warna hijau, dan kalau aku memang pecinta warna biru, biru sama putih. Makanya pengen sekali bisa cat rumah ini warna putih, dan mungkin kalau dicat warna putih pasti hasilnya lebih cantik videonya ya kan, lebih wow, lebih keren gitu. Tapi nggak apa-apa lah, untuk sementara videonya seperti ini aja lah dulu, walaupun kelihatannya kayak buram gitu ya kan. Dan semoga lah kalian senang menonton videoku ini, dan semoga juga beberapa bulan kedepannya aku bisa apa sih namanya, bisa dimonetisasi ya, supaya bisa mendapatkan cuan gitu ya. Semoga lah teman-teman ya, amin, semoga lah ya. Nah disitu aku sedang mengelap kompornya karena itu tadi bekas aku memasak, jadi minyaknya itu kayak lebih banyak karena aku juga tadi masak daging ya, jadi kayak lebih berminyak-minyak gitulah. Nah lanjut, setelah selesai dari dapur ngelap kompornya, di sini aku mau memasang itu kasur karena memang lantainya sudah kering. Nah lanjut mau memasang spraynya karena memang tadi belum aku pasang spraynya. Dan ini spraynya bukanlah untuk ukuran kasurku ini ya. Ini spray aku beli waktu aku beli kasur di perantauan gitu. Makanya ukurannya kayak kurang pas gitu. Dan memang belum ada keinginan untuk mengganti spray gitu ya, karena sudah punya spray 2 dan sudah cukup lah untuk ganti-ganti untuk dipakai gitu. Dan gak apa-apa lah pakai yang ada aja dulu. Kalaupun ada uang, mending uangnya ditabung dan beli untuk yang perlu-perlu aja gitu.
Nah, setelah selesai memasang spraynya, kita susunlah itu bantal-bantalnya. Nah, oke, ini dia setelah aku selesai membersihkan rumah yang sangat berantakan tadi. Nah, inilah di hasilnya. Kamarnya sudah bersih, depan rumahnya juga sudah bersih, dapurnya juga sudah bersih, kamar mandinya juga sudah gak ada lagi piring-piring kotor gitu ya kan. Jadi walaupun rumah kita sederhana dan boleh dibilang sangat-sangat sederhana lah ya, tapi kalau sudah bersih pasti kita nyaman tinggal di dalamnya. Nah, sekian dulu ya video dari aku. Semoga kalian senang menonton videoku ini. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen juga. Nah, ini dia penampakan dapur aku. Dapurnya sangat kecil ya. Sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.